Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Impact. Shalom. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau sertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan Engkau urapi hamba-Mu nanti yang akan sharing, agar apa yang disaringkan adalah yang menjadi kerinduan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk teman-teman kami yang belum sampai di tempat ini, Engkau berikan mereka perlindungan agar mereka dapat tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman Impact. Shalom. Haleluya. Boleh yang di belakang maju ke depan, kita isi bangku-bangku yang kosong di depan dulu yuk teman-teman. Oke, siap untuk memuji Tuhan? Amin. Amin? Amin. Kurang semangat. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Come on. Kita mau masuk ke rumah Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari teman-teman katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sekali lagi, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati
katakan lebih dalam lagi. Kita mau masuk ke gerbang Tuhan. Naikkan pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Masih siap untuk memuji Tuhan? Sebelum kita lanjutkan pujian ini, saya izinkan saya bertanya, ada berapa banyak dari kita yang merasa diberkati sepanjang satu minggu ini? Boleh lambaikan tangannya teman-teman? Amin, haleluya. Berikan salam kasih kepada kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. You know that I love you. You know that I want you. You're so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I believe for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Come on, everybody sing. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Say, Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you. You're so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I believe for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my
kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mau nyatakan I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari bersama kita angkat pujian. I love your voice. You have led me through the fire in the night. You are close like no other. I have known you as Father. I have known you as Father. I've known you as a friend, and I've lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
done in our life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, we worship you. Hallelujah. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Raja yang mulia. Hosana bagimu Tuhan. Oh, raba-raba syiki, raba-raba ya raba-raba syando. Terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini hadirat-Mu boleh melingkupi kami. Kami tahu di dalam hadirat-Mu sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Engkaulah menjadi terang dalam kehidupan kami ya. Dan terang-Mu selalu membawa kebenaran bagi kami. Kiranya pada siang hari ini lewat hamba-Mu Tuhan Engkau berbicara. Sehingga terang-Mu itu boleh hidup di dalam hidup kami. Dan kami juga boleh menjadi terang bagi orang di sekeliling kami Tuhan. Sehingga kemajuan kami nyata dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus berbicara pada kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh membawa firman-Mu. Dan firman-Mu boleh menuai 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman dikasih oleh Tuhan. Tema besar kita pada bulan ini adalah forward. Nah, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk memiliki kemajuan yang besar di dalam tahun baru Imlek. Sebelumnya, saya mengucapkan Kyong Hee Fat Chai bagi setiap kita yang merayakan Imlek. Tetapi saya ingin berkat Imlek itu, berkat dari forward itu
itu melingkupi semua daripada kita. Amin. Nah, seperti yang gembala kita sampaikan, bahwasannya lewat tahun ini Tuhan menginginkan percepatan dalam kehidupan kita. Apa itu percepatan? Akselerasi. Jadi kalau target kita sekian, yang kita targetkan akan selesai dalam tahun ini, tapi itu akan mengalami percepatan. Kita akan menerima hasilnya lebih cepat dari yang kita perkirakan. Kemudian yang kedua adalah durasi. Ketika berkat itu datang dalam kehidupan kita, berkat itu tidak habis-habis. Berkat itu melimpah terus dalam kehidupan kita, bahkan melimpah sampai ke orang sekeliling kita. Dan yang ketiga adalah ekspansi. Kita bukan hanya menerima berkat itu sendirian, tetapi orang yang dekat dengan kita semuanya merasakan berkat itu. Dan mereka akan menjadi semakin ingin mendekat pada kita. Karena mereka melihat di dalam hidup kita ada kemurahan Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Favor daripada Tuhan, perkenan dari Tuhan itu datang dalam hidup kita. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan itu menjadi sangat gampang. Apa arti favor? Apa arti perkenanan? Perkenanan dari Tuhan itu seperti ini. Jikalau ada seorang yang bekerja dengan keras, kadangkala mereka mendapatkan hasil yang sedikit. Tetapi ketika favor Tuhan datang dalam hidup kita, maka ketika kita hanya mengerjakan sedikit, tetapi hasil yang kita dapat itu menjadi lebih banyak dari apa yang kita kerjakan. Seberapa banyak teman-teman, Bapak Ibu yang ingin favor perkenanan Tuhan itu datang dalam kehidupan kita? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kalau saudara sedang studi, saudara sedang sekolah, saudara sedang kuliah, saudara bisa mencapai percepatan itu di dalam prestasi, di dalam nilai teman-teman. Atau teman-teman yang lagi kuliah, yang sedang mau menghadapi sidang meja hijau. Nah, itu akan mengalami percepatan dan saudara boleh tamat sesuai dengan yang saudara kehendaki. Ataupun saudara yang mungkin lagi berusaha. Saudara juga akan melihat bahwasannya target yang sudah saudara tetapkan, resolusi yang sudah saudara tetapkan tahun ini, itu akan datang dengan sendirinya dengan cara yang sangat ajaib. Amin. Tetapi di tengah-tengah kehendak Tuhan bagi kita, selalu ada pengajaran-pengajaran di dalam dunia ini yang kita sebut dengan pengajaran-pengajaran sesat yang menghambat berkat Tuhan itu. Dunia sedang krisis akan sebuah keteladanan, sehingga banyak sekali orang disesatkan akan pengajaran yang salah. Seringkali ketika kita mau mencapai goal kita, itu harus ada mentor di depan kita. Itu harus ada inspirasi di depan kita. Tetapi dunia sedang krisis akan keteladanan ini. Seringkali kita selalu mencari teladan yang salah, sehingga kita mendapat pengajaran yang sesat. Pengajaran yang sesat di sini bukan hanya berbicara tentang pengajaran Kristen yang sesat, bukan. Pengajaran sesat di sini merupakan lifestyle atau pengajaran-pengajaran ataupun hal-hal di dunia ini yang akan membuat kita menyimpang dari jalan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi seharusnya kita bisa mengalami percepatan dan berkat dari Tuhan. Tetapi karena kita mengikuti role model yang salah, teladan yang salah, gaya hidup yang salah, sehingga kita tidak bisa hidup di dalam favor-nya Tuhan. Kita tidak bisa hidup dalam perkenanannya Tuhan. Kita salah melangkah. Dan sehingga pengajaran sesat itu justru menghambat jalan kita. Nah, bagaimana menjadi teladan Kristus di tengah dunia yang penuh pengajaran sesat ini? Mari kita baca di 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. Mari saya baca yang ayat yang genap, teman-teman baca ayat yang ganjil. Oke, saya mulai dari ayat 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna,
malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Ayat 15. Ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ayat 17. Ayat 18. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Ayat 19. Ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat 23. Ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Ayat 25. Ayat 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Di sini Paulus mengingatkan pada jemaat supaya di tengah-tengah mereka ada pengajar sesat, pengajar yang selalu mengaburkan rencana Allah, pengajar yang selalu memberikan mereka pandangan yang menghambat jalan hidup mereka sehingga favor itu tidak bisa. Paulus mengingatkan pada jemaat bagaimana mereka harus hidup. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita tetap di dalam favor-nya Tuhan, dalam perkenanan Tuhan adalah jadikanlah firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Ketika kita datang dalam dunia ini, maka kita tidak bisa menghindari yang namanya lembah kekelaman, lembah kegelapan. Itu selalu terpapar di depan kita. Tetapi ketika kita melewati kegelapan, janganlah lupa kita membawa firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan kita, agar kita tidak sampai tergelincir. Dan ketika kita sudah mendapatkan pelita itu, marilah kita lakukan seperti yang diajarkan Paulus tadi. Hendaklah kita menyucikan diri kita, menjauhi kejahatan, tidak mendengarkan kata-kata yang negatif, tidak mengikuti lifestyle yang salah. Ketika orang-orang dunia mulai memberikan kata-kata yang negatif, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang pesimis, marilah kita jadi anak Tuhan. Berdiri dan selalu memberikan lifestyle, memberikan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang optimis di tengah-tengah teman-teman kita. Walaupun kita belum melihat berkat itu, tetapi perkataan kita di dalam firman Tuhan mengatakan itu penuh dengan kuasa. Ketika kita mengucapkan, maka hal-hal yang baik terus terjadi. Ketika di dunia selalu ada orang yang
mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, maka kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita selalu tetap mencari Tuhan dan kita selalu berjalan di dalam firman Tuhan. Amin. Dan yang kedua, Paulus mengatakan jangan malu atau do not be ashamed. Ketika kita sudah mendapatkan pelita itu, terang jalan di depan kita itu sudah menjadi terang, maka kita harus membagikan terang itu kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika saudara sudah mendapatkan kebenaran itu, ketika saudara sudah hidup di dalam lifestyle-nya Tuhan, di dalam favor-nya Tuhan, kita jangan menjadi egois dan hanya menyimpan itu sendirian. Kita jangan menjadi orang yang hanya menyimpan kebenaran, keselamatan itu sendirian. Tetapi haruslah kita menjadi berani untuk membagikannya pada orang-orang di sekitar. Bagaimana cara kita membagikannya di orang-orang sekitar? Yaitu kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita memberkati orang lain, maka orang bisa melihat perbuatan baik kita. Jadi perbuatan baik itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi harus kita bagikan, harus kita tunjukkan, atau kita sengaja menunjukkannya pada orang. Tapi bukan dengan hati yang pura-pura, tapi dengan hati yang tulus. Kita menunjukkan bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita ini mendapat penghormatan, tetapi supaya dari perbuatan kita setiap orang bisa melihat Tuhan hidup di dalam kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk melakukan itu kita tidak boleh menjadi malu. Kita harus berani, kadang untuk melakukan sesuatu yang baik, kadang untuk memberkati orang, kadang-kadang orang merasa malu. Orang merasa minder, orang merasa tidak pantas. Tetapi ketika kita membagikan berkat, kita melakukan yang baik pada seseorang, itu kita bukan melakukannya untuk diri kita sendiri, tetapi kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan katakan, kalau kita memang anak terang, kalau kita adalah terang di dalam dunia ini, kalau kita adalah kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin kita tidak terlihat. Kalau sampai orang tidak melihat kebaikan kita, kalau sampai orang tidak merasakan eksistensi kita, kalau sampai orang tidak tahu kita ini siapa, maka kita tidak mungkin adalah terang. Maka kita tidak mungkin adalah kota yang terletak di atas gunung. Karena terang dan kota yang terletak di atas gunung adalah setiap orang yang menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjaga favor daripada Tuhan dan menjauhi pengajaran yang sesat dari dunia ini. Yang ketiga adalah melayani Tuhan. Poin yang ketiga ini itu mencakup poin yang pertama dan kedua. Kalau saudara mengerjakan apa yang di poin yang ketiga ini, itu artinya saudara sudah otomatis menjalankan poin yang pertama dan poin yang kedua. Apa poin yang pertama? Poin yang pertama adalah jadikanlah firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Dan yang kedua, do not be ashamed. Jangan malu. Nah, ketika saudara melayani Tuhan, maka saudara sudah melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, yaitu melayani sesama kita dan melayani Tuhan. Dan untuk melayani Tuhan, kita harus membagikan kebaikan kita pada orang lain. Bagaimana cara melayani Tuhan?
yaitu melayani saudara-saudara atau melayani sesama kita dengan setulus hati. Di dalam 2 Timotius yang kita baca tadi di ayat ke-21, 2 Timotius 2 ayat 21, Paulus mengatakan, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi di rumah Tuhan itu ada pembagiannya. Memang ada perabot-perabot yang biasa yang terbuat dari kayu dan tanah. Ada perabot yang terbuat dari emas dan perak. Jadi di dalam rumah Tuhan itu, di dalam kerajaan Allah, ada orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ada orang Kristen yang mengalami favor dari Tuhan. Demikian juga nanti di surga. Ada orang yang diselamatkan di mana tempatnya hanya di dekat gerbang saja. Ada yang dekat dengan istananya Tuhan. Jadi memang ada pembagian. Nah, doa saya biarlah teman-teman impact yang ada di sini, kita boleh menjadi perabot-perabot yang mulia. Perabot-perabot yang terbuat dari emas dan perak. Bagaimana caranya kita bisa menjadi perabot yang terbuat dari emas dan perak? Yaitu memperhatikan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita hanya sekedar menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, Kristen yang hanya datang mendengar firman Tuhan dan pulang dan tidak melakukan apa-apa, kita akan diselamatkan. Tetapi kita termasuk ke dalam perabot yang biasa. Tetapi kalau kita menjadi Kristen yang mengambil bagian dalam pelayanan, yang melayani sesama saudara kita, di dalam Matius 25 Tuhan Yesus juga mengatakan, segala sesuatu yang engkau lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Maka saudara akan menjadi perabot-perabot yang dipandang mulia. Dan itu berbicara dengan favor, perkenanan dari Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi gampang. Itu namanya kemurahan Tuhan. Jadi seolah-olah saudara ingin jumpa dengan seseorang. Orang itu datang dengan sendiri. Saudara ingin memiliki sebuah kesempatan. Kesempatan itu datang sendiri. Saudara ingin diberkati, berkat itu datang sendiri. Berkat itu yang mengejar-ngejar saudara, bukan saudara yang mengejar berkat itu. Jadi, favor, perkenanan, itu harus hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Jadikanlah firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Jangan malu untuk melayani sesama kita. Dan biarlah pelayanan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Di gereja ini, ya di Impact ini banyak sekali masih tersedia banyak pelayanan yang belum terisi. Ada pelayanan sebagai WL dan singer, ada pelayanan sebagai musisi, ada pelayanan sebagai multimedia, sebagai usher. Banyak sekali. Kami masih banyak membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa melayani jemaat yang lebih banyak lagi. Supaya kita bisa melayani anak-anak muda di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Kalau saudara ingin terlibat dalam pelayanan diakonia, saudara juga boleh bergabung dalam departemen diakonia. Di sana saudara boleh membagikan berkat pada anak-anak panti asuhan, pada orang tua di panti jompo, anak-anak jalanan. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kebaikan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di mana saja saudara bisa melayani. Tuhan katakan, segala sesuatu yang engkau lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Artinya, engkau sudah melayani aku ketika kita melayani sesama kita yang paling membutuhkan. Janganlah kita menyimpan berkat itu sendiri. Semakin banyak berkat yang kita berikan bagi orang lain, semakin banyak berkat yang kita akan dapatkan. Mengapa? Karena
Ketika kita dipercayakan untuk membagikan berkat itu pada orang lain, Tuhan akan percayakan lebih banyak pada kita. Itulah yang namanya favor. Jadi di dalam 1 Timotius 4 ayat 15, ini merupakan ayat emas kita pada bulan ini. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Perhatikanlah semuanya itu, supaya betul-betul kita mengalami kemajuan di tahun ini. Kemajuan itu berbicara percepatan, kemajuan itu berbicara apa yang tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah kita dengar, tiba-tiba kita mendengarkannya, kabar baik. Segala sesuatu menjadi berubah karena kemurahan dan perkenanan Tuhan. Bukan hanya dengan kekuatan kita, tetapi dari kekuatan Tuhan dan kasih karunia daripada Tuhan. Seberapa banyak yang mau mengalami kemajuan yang besar pada tahun ini? Angkat tanganmu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikut saya akan menunjukkan sebuah video klip, di mana video klip ini menunjukkan kepada kita apa esensi melayani itu. Mari kita saksikan bersama-sama.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความ Puji ดี nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Teman-teman, apapun yang kita lakukan pada orang lain itu tidak pernah menjadi sia-sia. Seperti yang di video tadi. Yang dilakukan hanyalah membagi berkat, membagi kasih. Tetapi dari berkat yang dia berikan, anak daripada pengemis itu bisa bersekolah, masa depannya berubah.
Teman-teman, saya ingin menceritakan sedikit kesaksian. Beberapa tahun yang lalu saya melayani sebagai WL, dan ketika itu saya melayani sebagai WL di cabang Mandarin Service. Jadi ada lagu yang saya nyanyikan, Kan Gua You, ya seperti tahun-tahun, ya, seperti hari-hari, seperti minggu-minggu yang biasanya gitu. Saya menyanyikan lagu-lagu, tapi saya tidak tahu kapan. Tetapi bertahun-tahun kemudian, kira-kira ada 10 tahun, seorang datang pada saya. Kamu itu Daniel ya? Ya betul. Kamu yang dulu WL di Mandarin Service kan? Ya betul. Kamu tahu nggak orang ini adalah orang Kristen? Kamu tahu nggak 10 tahun yang lalu saya itu bisa bertobat gara-gara lagu yang kamu nyanyikan itu. Padahal 10 tahun yang lalu saya tidak tahu bahwasannya saya menyanyikannya ada seseorang yang bertobat. Gara-gara lagu yang kamu nyanyikan, lagu-lagu itu terngiang dalam kehidupan saya, dan hari ini saya sudah menjadi orang Kristen karena pelayanan kamu. Waktu saya mendengar kesaksian itu, saya menjadi sangat bangga dan sangat bersuka cita sekali. Padahal saya hanya menyanyikan lagu seperti biasanya. Tetapi saya tidak menyangka bahwasannya pelayanan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seseorang diselamatkan. Itu hanya kesaksian dari seseorang. Itu hanya kesaksian dari orang yang kebetulan menceritakan kepada saya. Tetapi saya tidak tahu sepanjang pelayanan saya, seberapa orang yang sudah dari pelayanan saya mereka diselamatkan. Mereka percaya Tuhan dan masa depan mereka itu berubah. Teman-teman, ketika teman-teman itu melayani Tuhan, mungkin kelihatannya sepele, mungkin kelihatannya sederhana, tetapi Tuhan akan memakai itu menjadi luar biasa. Banyak hidup akan diselamatkan. Banyak hidup akan memperoleh berkat dari pelayanan saudara yang sangat kecil. Mari saat ini, tetapkan hatimu untuk datang melayani Tuhan sekecil apapun itu. Karena itu akan mengubah hidup seseorang. Seberapa banyak teman-teman yang ingin melayani Tuhan di tempat ini. Dari hal-hal yang kecil saja, kita mau membagikan berkat bagi orang di sekeliling kita, amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara
pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Tuhan, kuduskan kami untuk boleh menerima roti dan anggur melambangkan perjamuan kudus Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Mari kita bersama katakan amin. Persembahan kudus, perjamuan kudus boleh dibagikan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Mari kita boleh bangkit berdiri. Tiada seperti engkau. Katakan sekali lagi, sebab kau besar, Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. haleluya, haleluya. Apakah semua jemaat sudah menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Jika sudah, mari kita angkat dengan tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Yesus mengangkat cawan. Mari kita angkat cawan dengan tinggi. Dan cawan pengucapan syukur ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Yesus. Bukankah kita lakukan ini untuk mengingat kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib atas kita? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya. Kami
bersyukur Tuhan. Mari angkat suara puji nama Tuhan. Oh haleluya, sebab Engkau baik ya Tuhan. Kami percaya untuk proteksi darah Yesus dalam kehidupan kami. Darah Yesus yang membuat kami lebih dari pemenang, menjalankan setiap hari-hari kami dengan penuh kemenangan daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus proteksi darah anak domba senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami akan menang Tuhan dalam setiap perkara. Kami akan berjalan forward Tuhan. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biarlah Tuhan Yesus berkat-Mu Tuhan atas perjamuan kudus yang telah kami terima pada siang hari ini akan menjadi berkat yang permanen bagi kami, umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam satu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama katakan amin. Kita akan menyaksikan persembahan dari tamborin. Teman-teman Impact silahkan duduk kembali.
Puji nama Tuhan, kita boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan yang terbaik untuk kemurnian Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Jemaat GBI My Family, saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi seluruh jemaat Tuhan yang merayakannya. Di bulan yang penuh cinta dan kasih sayang ini, tema kita adalah Forward yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 15 yang berbunyi, perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun online. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 13 Februari 2022 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Octavianus Nathanael dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 13 Februari 2022 akan dilayani oleh Ko Ardi dan Cieni pada pukul 11.30 WIB dengan tema Love and Dating. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh kaum profesional muda dan orang-orang yang masih berjiwa muda untuk dapat mengajak seluruh teman-teman kita menghadiri ibadah di tempat ini. Cool Grace akan mengadakan ibadah fellowship Imlek pada hari Kamis 10 Februari 2022 bertempat di GBI Grand Palladium, Ruang Yerusalem dan akan dimulai pukul 14 WIB. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak dan Ibu Gembala kita langsung. Kami mengajak seluruh kaum wanita untuk dapat hadir beribadah bersama serta berfellowship bersama-sama di dalam ibadah wanita ini. Demikian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang teman-teman Impact untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa penutup. Sebelum kita doa penutup, saya mau sampaikan ulang untuk acara kita minggu depan, yaitu acara spesial Impact Love and Dating. Jadi saya mengundang teman-teman semua untuk bisa hadir di acara kita. Dan sebelum itu, dalam minggu ini, saya mengajak teman-teman semua untuk bisa men-share slide ini nanti di media sosial kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Bapa di dalam hidup kami Tuhan dan di dalam ibadah kami satu hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan pujian penyembahan yang telah kami sampaikan kepadamu Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, saat ini Bapa kami berdoa Bapa buat Ko Daniel yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Tuhan, sekali lagi Engkau mengingatkan kami Bapa agar kami semakin giat lagi melayani-Mu Bapa. Berikan hati kami Bapa, hati yang rendah hati dalam melayani-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Ko Daniel, berkati apapun yang dilakukannya Bapa, usaha, pekerjaan, serta juga dengan keluarganya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan selalu menyertai keluarga mereka Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat kami semua yang hadir di tempat ini Bapa. Tuhan, Kau melihat hati kami Bapa mau datang beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus itu semua karena berkat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati sekolah kami. Tuhan memberkati perkuliahan kami. Dan Tuhan memberkati keluarga kami Bapa. Kiranya hidup kami selalu Tuhan Yesus hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa Bapa buat Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberi hikmat kebijaksanaan kepada mereka Bapa, agar mereka bisa memimpin kami Bapa semakin dekat lagi Tuhan kepadamu Bapa. Kami bisa melakukan apa yang baik di mata-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin kami, pembina kami yang ada di pusat Bapa. Kiranya Tuhan memberkati Pastor Niko Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan juga kepada dia Bapa. Pewahyuan yang baru, hikmat yang baru Tuhan Yesus, agar kami bisa dituntun Bapa semakin dekat lagi kepada Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemerintahan kami Bapa, mulai dari yang tertinggi hingga terendah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kepala negara kami Bapak Joko Widodo Tuhan Yesus. Tuhan yang menuntun Bapak itu Tuhan Yesus, agar bisa memimpin negara kami Bapak menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan melindungi Indonesia Bapak. Tuhan menyertai Indonesia dan Tuhan akan memulihkan Indonesia Bapak. Biarkan Indonesia layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kami Bapa sampai dengan tujuan kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Saat ini kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Mari kita angkat tangan kita memberkati kota kudus kita Yerusalem. Shalom Yerusalem. Kiranya damai sejahtera ada di puri-puri-Mu dan tembok-Mu. Dan kiranya yang mencintai-Mu akan mendapatkan damai dan sentosa. Sebentar lagi kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan Yesus. Mari kita semuanya tim Impact, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga, berkat kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. God bless you. See you next week. Happy Chinese New Year.